Tunggu sebentar. Kakyu merenung sejenak, tetapi berhenti. Tangan dan kaki yang saya kirim untuk dilakukan seseorang terlalu jelas, dan lonjakan jangka panjang pasti akan membuat orang merasa aneh. Bagaimanapun, saya sudah bersenang-senang, jadi tepat untuk memberinya kesempatan untuk bernafas. Selama dia bisa mengetahui metode operasi lingkaran sihir keluarga utara, dan kemudian mengetahui cara yang ditinggalkan oleh orang utara, bahkan jika dia mampu. Terlebih lagi, dia sendiri tidak malu-malu dalam konfrontasi langsung, dan jarak kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Berapa lama kamu akan menunggu? Tidak akan sampai matahari terbenam, kan? Aku akan memberimu waktu setengah seperempat jam, dan aku ingin melihat bagaimana kamu terus bermain trik dan bertindak agresif di depanku. Kamu masih tertinggal jauh. Setelah selesai berbicara, Kakyu menembak lagi untuk menghancurkan proyeksi Feng Tianxing, lalu duduk bersila. Saat ini, banyak setan maju, ingin berbicara dengan Kakyu. Sebagai pemimpin yang membenci klan iblis di alam bawah, Kakyu secara alami memiliki harga diri dan kekuatannya, dan dia juga layak dirayu dalam keluarga besar seperti utara. Setan datang ke depan dengan air panas. Tuan Kakyu, minumlah air dan istirahatlah. Apa asal-usul anak itu? Apakah Tuan Kakyu pantas melakukannya sendiri? Kaco tampak puas. Bocah itu menyambar kapal terbang saya ketika saya berada di alam bawah. Saya tidak tahu berapa harganya. Dia membeli semua nos candi. Dia duduk di kapal terbang sepanjang jalan, dan saya menyewa kapal terbang sepanjang waktu. Cara. Bagaimana saya bisa memiliki kalian? Rumah utara kapal terbang klan duduk dengan gembira. Anak ini sangat arogan, jadi aku berencana memberinya sedikit warna. Setan lain yang datang untuk menunjukkan pacarannya mendengar ini, dan hatinya tenggelam dengan bunyi gedebuk. Siapa di dunia ini yang berani menuding anggota keluarga utara? Terlebih lagi, Norse Candi tahu sedikit, dan dia sangat aman dalam melakukan sesuatu, dan dia tidak akan pernah membidik apapun. Mungkin ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Kebetulan salah satu tugas harian ayahnya adalah menghubungi keluarga kecil seperti Nos Candi. Mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Dia melangkah maju untuk mengatakan sesuatu dengan sopan, lalu menguping perkiraan waktu kejadian, lalu menyelinap kembali ke kediaman ayahnya, menjelaskan situasinya, dan memintanya untuk mencoba menghubungi Nos Candi dan menanyakan kebenaran kejadian tersebut. Hanya ketika kebenaran ditanyakan, semuanya dapat diselesaikan. Pria ini mengatakan bahwa ayahnya benar dan wanita itu mengatakan bahwa wanita itu benar. Apalagi sekarang hanya retorika Kakyu. Persiapan masih intens di sini. Setengah saat sudah berlalu. Di bawah pujian sekelompok orang, Kakyu akhirnya merasa lebih baik. Setidaknya sejauh menyangkut situasi saat ini, jumlah setan yang menghormatinya jelas lebih banyak daripada Feng Tianxing. Setidaknya statusnya di keluarga utara masih lebih tinggi daripada Feng Tianxing. Ini cukup wajar, dan tidak perlu meminta yang lain. Memperbarui kepercayaan dirinya, Kakyu berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Apakah kamu siap, nak? Hantu Feng Tianxing muncul dengan suara itu, dan dia mengangguk dalam diam. Meskipun lingkaran sihir ini memiliki beberapa koneksi, bagaimanapun juga itu masih kalah dengan ras manusia. Hanya setelah beberapa penyesuaian dilakukan di dalam, Feng Tianxing sudah dapat mengontrol proyeksi seperti lengan dan jari, dan berita dari luar akan dikirimkan ke tangan sesegera mungkin. Datang. Meskipun kekuatannya masih terbatas pada alam tubuh rusak, itu tidak mempengaruhi apapun. Proyeksi keluarga utara memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memberi makan kembali situasi tubuh fisik pada waktunya. Kelihatannya seperti kondisi tubuh yang rusak di luar, tetapi sebenarnya itu setidaknya merupakan cikal bakal dari kondisi terhormat di dalam. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan metode apapun yang Anda inginkan. Saat iblis mundur, Kakyu meregangkan lehernya, lalu mengepalkan tinjunya, berniat mengulangi trik lama. Jaga bocah itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kakyu mengangkat tangannya, dan taji tulang keluar darinya. Seluruh gerakannya tidak cepat, dan Feng Tianxing mampu mengikutinya. Alasan mengapa dia tidak bisa mengelak sebelumnya adalah karena umpan balik dari proyeksi kepadanya lambat. Rusak. Dengan senyum di wajahnya, Kakyu memandang Feng Tianxing dengan acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya mulai menjerit. Anak ini masih sangat sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya? Taji tulang mendekati dada Feng Tianxing, tetapi Feng Tianxing tersenyum acuh tak acuh, dan langsung melangkah ke samping. Dan gerakan mengulurkan tangan untuk meluruskan rambutnya jelas agak genit. Untuk beberapa saat, penonton terdiam, dan bahkan iblis yang menggambar Kakyu sebelumnya pun tercengang. Tepuk tangan tertahan di tenggorokan mereka tiba-tiba, membuat mereka sangat tidak nyaman. Kakyu, lakukan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lakukan. Hancurkan dia. Sekelompok setan menahan nafas untuk waktu yang lama, dan akhirnya menahan nafas, mencoba mendorong Kakyu untuk membunuh Feng Tianxing. Meskipun mereka tahu betul bahwa itu hanya sebuah proyeksi, bahkan jika itu dihancurkan 10.000 kali, itu tidak akan menyakiti Feng Tianxing sendiri sama sekali.
Tapi sungguh melegakan. Mereka telah menyeduh pidato ucapan selamat selama setengah kuartal. Tetapi itu belum berperan sampai sekarang. Dan mereka sangat marah sehingga mereka tidak tahu mengapa. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba matanya tertuju pada Kakiu. Dia mengangkat tangannya ke arahnya. Dan perlahan mengangkat jari tengahnya. Tanpa cara berbahaya, kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Wajah Kakiu tiba-tiba tenggelam. Dan taji tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dalam sekejap. Seluruh arena ditutupi dengan taji tulang, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Feng Tianxing melangkah ke udara, melemparkan dan bergerak dengan mudah di udara, dan sekali lagi menghindari serangan Kakiu. Di ketinggian, Feng Tianxing tiba-tiba merasa kehilangan kendali atas proyeksi. Proyeksi langsung jatuh ke tumpukan taji tulang. Lagi, kalian benar-benar sarang ular dan tikus. Ada yang salah dengan proyeksinya sendiri lagi. Karena Feng Tianxing tidak terlalu marah pada Kakiu, dan sekarang dia sedikit cemberut. Jika Anda memiliki konfrontasi yang baik, siapa yang Anda provokasi? Anda datang ke sini untuk menyuap orang dan memukul diri sendiri, siapa yang tahan? Feng Tianxing mendengus dingin, mengambilnya dari udara, dan menarik proyeksi ke atas dari keadaan jatuh dengan tangan besarnya yang tak terlihat. Dengan Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam, napas dingin langsung menyelimuti. Gunakan tubuhmu sebagai boneka di tanganku, dan gunakan itu untukku. Metode rahasia. 1000 boneka sutra. Ribuan benang sutra halus digulung satu demi satu, langsung mengubah proyeksi menjadi boneka. Pada saat ini, semua kendali kembali ke tangan Feng Tianxing lagi. Kakiu menyerang langsung, dengan tubuh besar, penuh tekanan. Proyeksi yang dikendalikan oleh Feng Tianxing berada di depan tubuh besar Kakiu, seperti hewan peliharaan yang lemah, seolah-olah dapat dihancurkan dengan mudah. Pergi ke neraka. Kakiu juga sangat marah, dan menamparkan langsung ke arah proyeksi Feng Tianxing. Dua serangan ini sendiri, di alam yang sama, hanya sedikit orang yang bisa menghindarinya dengan ringan. Tapi Feng Tianxing ini seperti monster. Mudah dihindari dengan kekuatan tubuh yang patah. Ini bukan lagi kekuatan fisik yang dia tahu. Dengan kata lain, Feng Tianxing menipunya lagi, menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya.